Hanya memerlukan waktu sekitar 3 jam. Akhirnya, lembu beserta jenazah Cokorde Gede Agung Suyase dan Cokorde Gede Rake sudah menjadi abu. Setelah dihaturkan ajengan geblagan, prosesi memungut galih atau ngasti wedane dimulai. Memungut galih juga ada aturannya, yakni mempergunakan tangan kiri dari bawah ke atas disebut utpeti, dengan tangan kanan dari atas ke bawah disebut stiti, sedangkan diulang lagi tangan kiri dari bawah ke atas disebut preline. Utpeti, stiti, preline atau lahir, hidup, dan mati memang harus dilalui oleh semua makhluk hidup. Galih yang sudah terkumpul diisi wangi-wangian, lalu digilas dengan alas tebu ratu, dilakukan dengan tangan kiri. Bagian yang halus dari galih itu dimasukkan pada kelungah nyuh gading yang telah dikasturi. Sedangkan galih yang kasar direke dengan kuangen dihiasi dengan sekar sinom, kemudian ditempatkan di atas jempane yang berfungsi sebagai tumpang saluk, yakni tempat sawe dan rohnya. Bertepatan dengan pelebon Cokorde Gede Agung Suyase, juga dilaksanakan ngaben masal bagi masyarakat Desa Ubud dan sekitarnya. Ngaben masal syarat dengan gotong royong karena semua persiapan upacara dikerjakan di Balai Banjar. Baik upakara atau jenis bantennya maupun sarana tempat jenazah dikerjakan di Balai Banjar. Dalam ngaben masal ini, tidak kurang dari 68 sawe diikutkan dalam prosesi ngaben masal ini. Setelah prosesi ngaben masal selesai, selanjutnya diikutkan ngiring dalam tingkatan karya Maligye Punggal di Puri Ubud. Setelah selesai narpane yang diakhiri dengan sembah dari sanak keluarga, lalu dilanjutkan dengan upacara nganyut. Prosesi nganyut dilaksanakan di segara matahari terbit sanur. Seusai dipuja oleh Sulinggi, semua sekah dihanyut dan bagi keluarga Puri memakai sarana jukung ke tengah segara. Ritual nganyut ini diakhiri dengan upacara mepegat yang bermakna sebagai perpisahan. Saudara, sebelum menginjak ke prosesi karya Maligye Punggal, tidak ada salahnya kita menyimak in memoriam kiprah Cokorde Gede Agung Suyase semasa hidupnya. Cokorde Gede Agung Suyase yang lahir 14 Juli 1941 merupakan putra tertua dari 10 bersaudara. Mendiang adalah cucu dari Raja Ubud terakhir, Cokorde Gede Sukewati, yang memerintah dari tahun 1880 hingga 1917. Sejak kecil, Cokorde Gede Agung Suyase ditempa oleh ayahnya, yang juga sebagai sastrawan, yakni Cokorde Gede Ngurah. Semasa hidupnya, hampir semuanya diabdikan untuk kegiatan adat, agama, dan budaya Bali. Terbukti terpilih sebagai pendesa adat Ubud dari tahun 1976 hingga akhir hayatnya. Cokorde Gede Agung Suyase dikenal masyarakat Bali, bahkan nasional, karena kiprahnya membangun pura dengan dana sendiri hampir di seluruh Indonesia. Mungkin Anda pernah ke Pura Agung Semeru di Jawa Timur. Itulah prakarsa dari Cokorde Gede Agung Suyase. Maksudnya beranang itu jaga sedikit, setato berdel itu saking kau sedikit, saking bungkason gitu. Jadi kepelak nih dianya. Terutama di bidang yadnya, wewangunan pura-pura seluruh Bali sampai bahkan sampai keluar Bali, misalnya kadiring Sumeru, ring sana Kutai, sami rauh keyerian.
wangun-wangun itu sake ngaturang dana punya ke ini ke pemargaan itu sejabun ke malih wonten pinunas perlingga Ratu Gede Barong Rangde nah punika sampun saking itu sampun madag penglingsir saking anom sampun pinunas rauh kita sampun sungkan. Mulai persiapan Plebon hingga menginjak ke karya Maligia Punggal, Ubud menjadi perhatian dunia. Betapa tidak, wisatawan dari mancanegara ikut melihat dari dekat prosesi karya ini. Tidak hanya wisatawan, tetapi kulit tinta, yakni wartawan baik lokal, nasional, maupun internasional juga ikut mengabadikan prosesi Plebon yang langka ini. Karya Maligia Punggal ini diawali dengan melaspas madya Senin 21 Juli 2008 agar tempat sekah ini benar-benar suci dan hidup. Karya Maligia Punggal juga sering disebut ngeroras, memukur, nyekah kurung atau penileman yang kesemuanya itu dinamakan Atme Wedana. Secara ritual tujuan karya Maligia Punggal untuk mengupas badan halus mendiang supaya atmanya benar-benar menjadi suci mulus kembali sebagaimana asalnya semula sebagai zat hidup yang abadi, yang maha suci. Upacara kegiatan Plebon dan Maligia di Puri Ubud pada saat sekarang ini sesungguhnya adalah merupakan manifestasi dari filsafat bakti asih antara Puri dan Kramo masyarakat, sehingga apa yang telah kita laksanakan adalah merupakan sebuah kebesaran daripada manifestasi tatwamasi dan gotong royong itu. Jadi sebagian besar dukungan masyarakat Ubud dan sekitarnya yang kurang lebih berjumlah 67 desa Pakraman yang telah memberikan bantuan secara moral maupun secara material di dalam mensukseskan upacara Plebon dan Maligia Ida Cokodo Gede Agung Suyase beserta para semeton dan juga dari masyarakat Ubud yang ikut ngiring dalam acara Plebon itu sekitar 68. Jadi makna dari upacaranya ini di samping juga merupakan suatu unsur kewajiban bagi kita generasi muda untuk melanjutkan dan membuktikan bakti kita kepada leluhur, juga merupakan pelestarian dan juga sekaligus merupakan manifestasi dari filsafat Trihita Karana, di mana kita dapat saksikan bersama hasil kebersamaan antara manusia dengan manusianya, antara manusia dengan Tuhannya, juga antara manusia dengan lingkungannya, karena sebagian besar fasilitas dari upacara ini berasal dari gunung, laut, dan daratan. Setiap rangkaian karya yang dilaksanakan sudah diperhitungkan hari baiknya. Demikian juga pada saat upacara Ngangget Don Bingin dilaksanakan Selasa 22 Juli 2008. Prosesi Ngangget Don Bingin diselenggarakan di Pura Melanting Pasar Ubud, di Puput Ide Pedanda Bunutan Kedewatan. Setelah dipuja oleh Sulinggi, baru dilaksanakan Ngangget Don Bingin dari seluruh arah penjuru. Penggunaan Don Bingin dalam puspa juga dimaksudkan sang Atma bisa bebas dari tingkatan duniawi yang membungkusnya dan bisa langsung menuju Sang Hyang Siwa, memohon kekuatan hidup yang abadi.
Pembuatan puspe menggunakan daun bingin dilengkapi dasar puspe diantaranya berupa tiing buluh gading, murde, dan perai dari kayu cendana, dihiasi emas, nama, ambengan, selasih miik, bunga medori dan ratna, kain putih, udeng, anteng, dan teteken kayu bila. Yang ikut mendampingi puspe Cokorde Gede Agung Suyase dan Cokorde Gede Rake adalah Cokorde istri Putra Asmari, Cokorde Bagos Suparbe Sudarsana, Cokorde istri Putri, Cokorde Rake Wijaya, Cokorde Rake Parte Sukawati, Gung Niang Desa Rake, Jero Jempiring, Cokorde istri Intan, dan Gung Niang Desa Ketut Oke. Tidak kurang dari 70 puspe dari 4 banjar di lingkungan Ubud juga ikut ngiring pada karya Maligia Punggal ini. Semua puspe ini didampingi Betara Lingga dan Sangge. Sebelum dilaksanakan melaspas puspe, didahului dengan mendak Betara Lingga di Geria Mangesrami, Ubud. Sulinggih yang ada di geria inilah sebagai Bagawante Puri dari sejak zaman kerajaan. Mendak Betara Lingga ini dilaksanakan Jumat 25 Juli 2008. Setiap karya Maligia Punggal selalu diikutkan Betara Lingga. Betara Lingga yang dibuat ini tiada lain adalah seorang sulinggih yang sudah lebar dan sebelumnya sebagai Bagawante Puri Ubud. Betara Lingga ide meraga Bagawante, ide meraga Bagawante, ide sang pandita, ide ngamut sang karya. Awenan ide setunggal metan karya kependak kiri-kiri atu Cokorde ring pada sisa-sisa ni ring para agung-agung iri saning awerat. Sana ngawurat san ide apa ni ide Bagawante jadi muputang karyan idani yang enten ide kependak peragaian ide sang pandita Bagawante pepatih idani sana kelukur ya kedewa ide sana muputang yang ring sekala pun itu kawasan Sangge Lukmani lanang istri Sangge pun itu kuentenan jagi nganter margi pejalan sanes ke Karyanang Sanggaenang kawasan Sangge niku ratus muputang karyan idane yang kide mau boleh linggih yang ring Wisnu Loka kide ring Wisnu Loka Malipidan yang ring Cambro yang Brahma Loka yang khalih ring Siwa Loka ide magu Sangge pengantar. Merangkai daun beringin juga ada filsafatnya. Bagi mendiang laki-laki, daun beringin tengkurap, sedangkan bagi mendiang wanita, daun beringin dipasang menengadah. Hal ini sesuai fungsi dan titah Hyang Widi demi lestari dan werdinya di Buana Agung. Prosesi merangkai daun bingin inilah disebut ngajung. Dalam merangkai daun bingin ini dilakukan keluarga mendiang di Balai Pawedan. Setiap puspe menggunakan 81 daun bingin, sedangkan Lingga dan Sangge masing-masing menggunakan 108 daun bingin. Pinaka wasran ide betari Sanggaenang Dewa Pitara awinan raga daun bingin pun ke nak buta kala dewa ibingin pun ke sami medaging sampun sosot ring sang Dewa Pitara ring manusia yan ratu pacang rorasin jagi pengligio mangde wenten daun bingin titiang make wasran iratu apun iku yan enten iratu titiang sareng irike nenten puput karyan iratu awinan titiang majatu seliwiring wenten karya pengentas mangde medaging daun bingin ambengan padang lepas
Ring suci ia nenten di tiang sarang ini ke nenten puput karyan. Apunika di tiang daun bingin. Apunika daun bingin maka wastran sang Dewi Pitara sane jagi keluaran ke kerorasin pemukuran